Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ya, ketemu lagi sama saya di Lemon Tree Coffee Farm ya. Ya, di video kali ini saya mau ngebahas tentang ijo-ijo di wadah saya. Kemarin sempat ada yang bertanya, itu apa ijo-ijo apa bang? Itu ijo-ijo apa om? Kok beda lagi? Nah, kalau teman-teman ikuti konten saya kan tahu ya, ini saya dulu selalu apa ya, menyarankan pakai ini, ya ini apa ini? Ganggang ekor tupai, ya, ekor tupai itu di galon-galon. Jadi ini tuh sangat subur ya yang di sini, sangat subur karena apa? Nah, karena di sininya ini jendela teman-teman. Jadi kalau pagi sampai jam 9 itu sini saya buka, jadi cahaya bisa masuk ke sini. Nah, makanya itu buraya saya taruh depan, walaupun saya indoor, buraya saya taruh depan tujuannya supaya terkena sinar matahari dikit-dikit lah. Ya, ya kembali lagi ke tanaman deh. Nah, ini kalau saya dulu kan menyarankan ini ya, gang ekor tupai. Nah, selama mungkin 3 bulan 4 bulanan saya masih tetap pakai gang ekor tupai ini. Ya, tepat itu. Nah, kemudian saya menemukan ternyata ada sedikit kendala, bukan sedikit kendala ya, maksudnya apa ya? Sedikit kurang kurang lah dari kangkang ekor tupai ini. Kurangnya apa? Nah, ini saya kasih lihat. Untuk ikan-ikan jenis ekor lebar, tuh teman-teman lihat ya, ekornya sampai hancur itu. Ya, itu karena apa? Karena dia aktif dan nabrak-nabrak ke sini nih. Ya, tuh. Tapi kalau yang di tempat yang sepi ini, yang kosong, kalau ini kan terlalu jarang gini ya. Nah, di tempat yang jarang ini, ekornya masih bagus tuh lihat. Nggak bermasalah, dia nggak nabrak-nabrak. Tuh, ini juga karena banyak space kosong, ya begini, ekornya bagus. Nah, jadi gang ekor tupai ini kan kalau emang dia tumbuhnya bagus sekali kena matahari dan nutrisinya cukup, nutrisi kan dari kotoran ikannya ya, dia akan tumbuh dengan daun yang lebih keras. Nah, itu sedikit kekurangannya, tapi bagus juga sih untuk menetralisir air, mengurangi kadar apa amonia dalam air itu cukup baik juga ini. Nah, terutama untuk wadah-wadah yang buat breeding seperti ini saya untuk indikator betina hamil ini. Betina hamil mau lahiran kan diam bertengger di daun-daun itu ya, di atasnya kang ekor tupai ya. Nah, sekarang kita pengen kasih lihat ada yang baru. Sebenarnya bukan baru juga, teman-teman kalau ngikuti mungkin sudah sering ke spill deh, sudah sering kelihatan, tapi sih saya nggak pernah bahas secara detail. Nah, ini juga masih ada ganggang ekor tupai ya. Nah, yuk kita ke belakang. Nah, itu. Tuh ya teman-teman ya. Mulai dari yang bawah, tuh. Di semua wadah ada kan? Di semua baskom-baskom ini. Ya, ya, ada semua. Bahkan untuk yang di akuarium juga, tuh. Saya kasih ya. Ini namanya apa? Sirih gading. Pasti teman-teman sudah tahu deh. Sirih gading itu juga ada sirih gading ya. Sirih gading ini fungsinya nggak beda jauh sama ganggang ekor tupai tadi ya. Sama untuk menetralisir, bukan menetralisir juga sih, mengurangi jumlah amoniak yang ada di dalam wadah-wadah ikan gapki kita ini. Jadi kalau kita kasih makan berlebih, misalnya ada amoniak berlebih, ya itu akan diserap sama si gangga apa sirih gading ini. Ya, sirih gading ini sebenarnya tanaman darat bisa, air juga bisa. Kebetulan kan sirih gading macam-macam ya teman-teman ya. Ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya kuning lemon, ada yang warnanya marble, bahkan ada yang warnanya putih-putih krem, bercorak-corak gitu. Saya kurang hafal jenisnya ya teman-teman. Nah, tapi di sini yang saya gunakan adalah yang jade, yang sirih gading jade, jade tulisannya. Ya, itu kenapa saya pakai sirih gading jade ini? Memang secara tampilan biasa aja ya, biasa aja, nggak ada yang lebih, nggak ada yang spesial. Cuman hijau, daun lebar, sudah. Ya, tapi kan yang saya cari fungsinya apa? Fungsinya yang saya cari, saya nggak gitu. Ya, keindahan mungkin ada nilai plus tambahan lah ya. Tapi yang saya cari fungsinya. Nah, supaya saya pakai ini juga ada keuntungan, ada tujuan lain juga sih kenapa saya pakai jet. Saya pakai jet ini karena setelah saya browsing-browsing dan googling-googling, ternyata sirih gading jenis jet ini yang bentuknya paling biasa ini adalah sirih gading yang paling cepat beradaptasi, nggak rewel, dan bisa hidup di
segala medan. Kenapa maksud saya segala medan itu gimana? Ya, ini kan full indoor ya teman-teman. Teman-teman kalau ngikuti saya, ini benar-benar full indoor. Semua saya ini ada di dalam rumah, benar-benar di dalam, nggak ada yang di luar. Saya cuma mengandalkan pencahayaan dari lampu di atas, lampu ruangan. Lampu ini saya nyalakan jarang sekali. Hanya waktu mau sifon, mau cek kebersihan, atau mungkin mau konten seperti sekarang, pengen supaya teman-teman kelihatan lebih detail, saya baru nyalakan. Tapi kalau enggak. Jadi saya hanya berdasarkan lampu di atas ini. Lampu kamar ini, lampu ruangan ini nyala mungkin satu hari 6 jam deh. Ya saya biarkan nyala, mungkin lebih malahan. Ya, jadi pencahayaan dari sirih gading itu hanya dari lampu. Nggak ada kena sinar matahari sama sekali. Tapi dia bisa tumbuh. Kenapa saya bisa tumbuh? Saya dekatkan. Teman-teman bisa lihat. Ada akar-akar yang tumbuh. Ya. Waduh, di sini kurang jelas ya kayaknya. Nggak ada akar. Di semua wadah ya teman-teman ya. Kalau itu bukan sirih gading teman-teman, itu tali rafia yang saya bikin. Dulu sebelum saya punya sirih gading, saya pengen ikannya ada mainan, ya itu kan lah. Kalau jadi ikannya bersembunyi, jadi ada tempat dia sembunyi, nggak cuma polosan. Itu mainan yang saya bikin teman-teman. Ya, nah tuh, ya ini kelihatan sekali nih. Nah tuh lihat akarnya ke bawah menjuntai, dia mencari air. Nah, saya bisa bilang dia hidup itu karena indikator itu teman-teman. Jadi si akarnya mulai bisa tumbuh dan mencari air. Tuh, tuh. Nah, semua ide soal tanaman sirih gading, ditambahkan sirih gading, settingannya seperti ini saya dapat dari teman juga ini. Dari teman saya di TikTok. Dari yang 100% Gapi itu memberikan ide pertama kali, coba coba pakai sirih gading deh. Dikasih. Saat dia memberikan ide itu saya langsung nolak. Walah sirih gading, saya udah pakai ganggang ekor tupai, saya nggak pakai sirih gading. Lagian sirih gading butuh cahaya. Ini. Kemudian dia menjelaskan bahwa nggak terlalu butuh cahaya, bisa dipakai di rumah, bahkan lebih baik gitu. Oke, saya tampung. Waktu itu saya belum pakai teman-teman. Kemudian ada satu teman lagi, nah yang ini yang memberi saya inspirasi dan menekatkan membulatkan tekad saya untuk pakai ini tanaman sirih gading di tempat ini. Ya, itu juga teman saya dari akun titik satu Gapi, atau kalau mungkin kita bacanya Tuan Gapi. Teman-teman boleh lihat di akun TikToknya deh. Tuan Gapi. Nanti saya tuliskan di caption di bawah ya. Nah, seperti apa nulisnya. Ya, dia itu menggunakan sirih gading hampir di seluruh wadahnya. Di media, mungkin indoor saya kurang tahu ya. Tapi yang saya lihat itu di semi outdoor dan di outdoornya itu sirih gadingnya itu sampai merambat ke atas. Sampai di tiang-tiang gini merambat segala macam. Wah, di situ saya mulai tertarik tuh. Wah, selain fungsinya bagus, ternyata bisa memberikan efek estetik ya. Jadi kelihatan seperti alami. Mulailah saya coba pakai di sini. Dengan rangkuman dari dua teman saya itu, yang pertama bahwa di indoor bisa hidup, dan yang kedua bahwa itu menambahkan nilai estetik dan menambahkan kebersihan air. Kita jaga air di sini itu. Saya membulatkan tekad akhirnya udah deh pakai deh. Gimana nanti? Nah, saya nggak tahu bakal berhasil atau enggak. Waktu saya pasang pertama kali yang di sini, uji cobanya yang di sini. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, ini uji coba pertama saya. Teman-teman bisa lihat di bawahnya sudah berakar. Sudah berakar, tuh yang panjang itu ya teman-teman ya. Tuh yang itu sudah berakar. Ini sudah berakar sekali. Ini bahkan akarnya sudah mencari biofoam teman-teman, masuk ke biofoam itu. Nah, dia di tempat yang saya kasih ini rata-rata ikannya hampir nggak pernah ada trouble. Mungkin trouble sedikit, gedek-gedek sedikit gara-gara dingin atau gimana, tapi hampir nggak ada trouble. Jadi kotoran-kotoran ikan itu saya nggak terlalu risau ya, nggak terlalu waduh kotorannya banyak, sifon cepet-cepet, nggak. Saya tetap dengan jadwal 3 hari sekali atau seminggu 2 kali. Ya, dengan tambahan tanaman sirih gading ini membuat kualitasnya lebih baik lah. Nah, gara-gara teman saya itu, jadi saya pakai semua di sini. Tujuannya saya nggak akan lepas-lepas. Suatu saat saya pengen ini merambat, tanaman sirih gading ini merambat dari sana, merambat sini di bawah juga. Bahkan kalau mungkin bisa merambat di sini, nggak apa-apa deh. Kenapa sih nggak apa-apa? Nggak takut ulet tuh, nggak takut malah ada serangga-serangga atau apa? Nggak, saya nggak takut. Karena apa? Saya sudah baca-baca katanya sirih gading ini kan pahit sekali katanya. Nah jadi
ulet dan serangga itu nggak suka makan ini itu. Mungkin ada beberapa serangga, tapi kan kalau sudah saya bawa masuk ini serangga kemungkinan ke sini kecil ya, akses jalannya nggak ada. Jadi saya pasang dan saya biarkan. Nah, terus ada juga pertanyaan, masangnya gimana ini? Kan ini kan permukaan air tuh. Nah, masangnya pakai ini teman-teman. Kebetulan di sini saya ada yang sudah lepasan. Aduh, sebentar. Saya ambilkan. Nah, tuh. Jadi ini menggunakan apa? Ada yang memberi masukan ya. Jadi katanya suruh pakai ini, suruh pakai dop kaca, dop akuarium, dop yang buat selang aerator. Itu bisa. Saya dulu pakai DIY dari botol botol aqua, botol air mineral lah. Saya potong bawahnya, saya jepit, saya taruh. Itu juga bisa. Yang penting di tanaman sirih gading itu si daunnya ke atas, di atas permukaan air. Dan batangnya itu, terutama batang yang kemungkinan jadi akar, itu nyentuh di airnya, ya, supaya dia dapat nutrisi dari air, dapat airnya juga, jadi bisa tumbuh. Nutrisi dari air itu apa? Ya dari kotoran ikan ini, dari kotoran ikan gapi-gapi kita ini. Jadi kotorannya memberikan nutrisi untuk tanaman, tanamannya menyehatkan air, tanamannya bisa tumbuh, gapinya sehat. Jadi itu simbiosis mutualisme teman-teman. Nah. Ya, saya berharap sih ini bisa merambat ya, bisa tumbuh terus. Jadi saya settingannya begini, seperti ini. Itu kawat apa sih? Saya tadi lupa sebutin. Itu kalau teman-teman beli ya, kalau settingan saya seperti itu tuh, itu sebutnya kawat bonsai teman-teman. Kawat bonsai itu lebih ekonomis ya, jadi lebih murah hitungannya daripada kita pakai dop kaca yang satu-satu itu. Dop kaca satu-satu kan berapa ya? Kalau ini tuh saya beli tuh satu roll isi berapa ya, 5 meter itu hanya 5.000 di marketplace. Teman-teman boleh cari deh, itu disebutnya kawat bonsai. Kalau ini saya menggunakan yang ketebalan 2 mili dan sepertinya ketebalan deh, soalnya saya waktu buat melilitkan seperti ini itu agak kesusahan. Tapi memang buat cantolannya, buat nyental ke sininya, buat supaya nggak bergerak itu bagus ya, karena 2 mili kan cukup tebal. Tapi buat lilit-lilitin ke tanaman gini agak susah. Jadi kalau saran saya, kalau teman-teman mau coba gitu ya, belilah yang 1 mili lah. Karena 2 mili ini cukup terlalu keras, 1 mili supaya bisa dililitkan ke sana, kemudian bisa dililitkan ke belakangnya. Ini kan, maaf saya ini. Nah, kalau teman-teman lihat tuh kan ada bolongan tuh. Nah, saya lilitkan sana. Kalau nggak ada bolongan gimana? Kalau di akuarium itu, ya udah. Tuh. Udah, saya cuman, aduh mana ini. Nah, cuman lilitkan begitu ke belakang kaca. Tuh. Tuh. Ya. Oke. Ya, segitu dulu. Semoga bisa membantu dan kalau ada yang mau ngikutin boleh deh. Ini kalau teman-teman tertarik buat supaya estetiknya lebih, boleh dilihat-lihat yang tipe-tipe lain. Ada yang tipe lemon, ada yang tipe marble, ada yang tipe apa itu saya lupa. Nah, itu bagus-bagus memang. Kalau saya sih cukup yang begini aja deh. Yang penting fungsinya ada dan kelihatan menarik. Ya, sampai di sini dulu teman-teman konten sekarang. Semoga bisa membantu dan bisa menjawab pertanyaan beberapa teman-teman yang sempat nanya, itu apa sih bang? Itu apa sih om? Itu apa sih mas? Yang di wadah tanamannya itu apa? Kalau kemarin kan ganggang ekor tupai cukup sering saya bahas ya. Jadi teman-teman tahu, kalau ini kan baru nih. Saya cuma bikin video, saya lewat-lewatan aja, belum sempat dibahas. Ya, bagi teman-teman yang suka sama konten saya, boleh di like ya, boleh di share buat ke teman-teman lainnya. Siapa tahu bermanfaat dan berguna. Nah, minta tolong subscribe-nya ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya saya akan upload video dalam seminggu itu 2 kali saya usahakan, di hari Rabu dan Sabtu. Ya, tentang perjalanan gapi saya deh, ke kendala dan masalah yang saya hadapi serta solusinya bagaimana, atau perkembangan mini farm saya ini gimana, akan saya update terus. Terima kasih buat bos-bosku, buat subscriberku yang sudah sangat setia memberikan komentar, sangat setia untuk nonton, bahkan beberapa nonton sampai akhir memberikan masukan. Itu kalian the best. Oke, sampai di sini dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh komentar-komentar ya. Selamat malam semuanya. Sampai jumpa.